Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan saudara saya akan berbincang-bincang singkat dan santai seputar bermadhab. Nah, di sini saya sebagai narasumber dan saudara saya sebagai penanya. Oke, silakan disimak ya. Nah, dalam beragama Islam itu, Kak, ada sebagian muslim itu yang menyatakan bahwa mempelajari atau mengamalkan ajaran agama Islam itu tidak perlu bermadhab, tetapi langsung merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalam agama Islam itu diharuskan bermadhab, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah dari bermadhab? Oke, bagaimana sih sejarah dari bermadhab itu? Dari sumber yang pernah saya baca, itu ada yang saya garis bawah, itu ada 3 poin. Poin yang paling utama itu awal mula munculnya bermadhab itu adanya pemikiran dan pendapat seorang imam dalam memahami sesuatu, baik itu politik, tasawuf, teologi, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu pendapat-pendapat tersebut itu ada suatu kelompok dan pengikut itu mengikuti pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga, kemudian dikembangkanlah oleh kelompok tersebut mengenai pendapat atau pemikiran tersebut menjadi sesuatu yang seperti apa sih? Yaitu sesuatu seperti aliran-aliran, ajaran-ajaran, atau sekte-sekte. Dan pada dasarnya munculnya mazhab ini karena adanya perbedaan dalam memahami ayat-ayat zanni adalah, yaitu ayat-ayat yang masih bisa ditafsirkan, yang sifatnya itu mengikat dan macam-macamnya. Itu ada tauhid, ada ibadah, ada politik, ada hukum, tasawuf, pembaharuan, dan lain sebagainya. Jadi poin yang paling utama dari sejarah bermadhab itu ada 3, yaitu munculnya pemikiran dan pendapat seorang imam mengenai sesuatu. Kemudian yang kedua, diikutilah oleh sebagian kelompok atau pengikut, kemudian dikembangkanlah oleh kelompok atau pengikut tersebut. Jadi seperti itu secara singkatnya mengenai bermadhab. Terus mengapa kita bermadhab? Mengapa kita harus bermadhab? Nah, karena pedoman yang paling utama dalam agama Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja tidak semua orang itu dapat memahami isi dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan baik dan benar, sesuai yang diajarkan dan diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Maka kita itu dianjurkan untuk berguru kepada ahlinya, kepada orang yang lebih ahli. Seperti contohnya kita mau belajar Al-Quran, maka kita itu harus belajar ke orang yang ahli tafsir. Jika kita ingin belajar hadis, berarti kita harus belajar ke orang ahli hadis. Setelah kita belajar kepada orang yang lebih ahli, barulah kita dapat memahami isi dari Al-Quran dan As-Sunnah itu secara baik dan benar, sesuai dengan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bermuncullah ulama-ulama, muncullah para ulama itu mengambil suatu hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dibukukan oleh murid-muridnya dan diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian jadi ajaran-ajaran itulah yang dikenal sebagai ajaran madhab. Nah, murid-muridnya Imam Syafi'i itu biasanya disebut sebagai mazhabnya Imam Syafi'i. Dan apabila itu murid-muridnya Imam Abu Hanifah, berarti itu disebut sebagai mazhabnya Imam Hanafi. Jadi secara Islam, secara garis besar itu kembali kepada 4 mazhab tersebut. Benarkah seorang muslim harus bermadhab? Seorang muslim harus bermadhab. Mengapa benarkah seorang muslim harus bermadhab? Ya,
seorang muslim itu harus seorang muslim itu memang harus bermadhab agar kita itu selamat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pikiran kita, kepala kita masing-masing. Tapi masing-masing ini merujuk kembali ke keempat mazhab tersebut. Kita itu menganut siapa? Karena di mana Rasul itu melarang kita belajar sesuatu itu sesuai dengan pikiran kita, kepala kita. Kurang lebihnya kalimatnya Rasul itu seperti ini. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka ambillah tempat duduk itu di neraka, seperti itu. Nah, agar tidak terjadi hal seperti itu, maka kita itu belajar ke para ulama. Nah, para ulama kan sudah ada, alhamdulillah. Di Indonesia ulama sebagian besar mengikuti Imam Syafi'i. Mungkin di negara lain itu berbeda. Kemudian apabila ada seseorang yang berkata, saya tidak perlu kembali ke madhab, kan sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, justru orang seperti itulah yang berbahaya. Karena jika orang tersebut apabila dia itu mengambil suatu hadis, kemudian dengan cara yang tidak lengkap, itu karena takbiratul ihram misalnya. Karena takbiratul ihram itu hadisnya itu tidak cuma satu. Hadis tentang ruku juga hadisnya itu juga tidak hanya satu. Kemudian hadis mengenai bagaimana tata cara Rasul duduk di antara dua sujud itu juga tidak cuma satu hadis. Karena hadis itu banyak dan terkadang satu hadis dengan hadis yang lain itu bertentangan. Jadi ya kita itu harus hati-hati dalam mempelajari hadis. Apabila ada seorang awam nih, seseorang yang masih awam langsung mencolot mengambil hadis dan kemudian diamalkan, itu hadis tersebut bisa menjadi mansuh oleh hadisnya nabi-nabi yang lain yang sudah dihapuskan dari hadis-hadis berikutnya. Jadi tadi seorang tadi itu tidak seharusnya mengamalkan apa yang tidak sebenarnya tidak harus diamalkan. Seorang muslim itu harus bermadhab, Kak. Nah, benarkah seorang muslim itu harus bermadhab? Jawabannya adalah ya, harus bermadhab. Kenapa? Karena agar kita itu selamat dalam memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan kepala kita masing-masing, di mana masing-masing ini kembali kepada siapa yang dianut. Nah, di mana Rasulullah ini di mana Rasulullah itu melarang kita belajar dengan pikiran kita, dengan pikiran kita sendiri, dengan kepala kita sendiri. Nah, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan penafsirannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka silakan ambil tempat duduk itu di neraka. Agar tidak terjadi yang seperti itu, maka kita itu belajar kepada para ulama, dengan ulama-ulama. Kan ulama kan sudah ada, alhamdulillah. Di Indonesia juga mayoritasnya menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, mungkin di negara lain berbeda. Nah, apabila ada orang nih yang berkata, saya tidak mau kembali kepada madhab, kan sudah ada Al-Quran dan hadis, ada Al-Quran dan Sunnah. Justru orang-orang yang seperti itulah yang berbahaya, di mana dia akan mengambil suatu hadis dengan cara yang tidak lengkap. Karena takbiratul ihram misalnya, itu tidak hanya satu hadis tentang ruku juga tidak hanya satu hadis tentang bagaimana tata cara Rasulullah duduk di antara dua sujud, itu tidak hanya satu hadis. Karena hadis itu banyak, terkadang hadis satu dengan hadis yang lain itu bertentangan. Dan apabila ada seorang awam ini langsung mencolot dalam mengambil hadis kemudian diamalkan, maka hadis tersebut bisa dinamakan sebagai hadis mansuh oleh hadis Nabi yang sudah dihapuskan dari hadis-hadis yang berikutnya. Sehingga dia itu mengamalkan sesuatu yang tidak seharusnya ia amalkan. Itu termasuk jalan yang salah apabila
setiap pintu kita buka yang seperti itu, maka setiap orang akan mengambil Al-Quran dan hadis dan menimbulkan banyak ajaran, berbagai ajaran, banyak ajaran yang tidak akan terkendali. Nah, agar tidak terjadi ajaran yang simpang siur, salah paham, salah tafsir, maka kita itu memerlukan metode belajar yang benar. Nah, metode belajar inilah yang dinamakan sebagai bermadhab. Jadi perlukah kita bermadhab? Apakah kita itu perlu bermadhab dalam memahami dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah? Maka orang ini wajib bermadhab jika tujuannya agar dia itu dalam pemahaman Al-Quran itu dia itu agar tidak salah paham. Itu berarti orang itu wajib untuk bermadhab. Seperti contohnya nih, seorang pakai motor, apakah orang itu wajib untuk pakai helm? Tidak wajib, nggak wajib. Karena adakah itu kewajiban memakai helm? Nggak ada, karena di dalam Islam juga tidak ada kewajiban untuk pakai helm. Akan tetapi kepala kita ini mahal, jadi kita itu harus menjaga kepala kita. Nah, kan orang yang mencelakai kepalanya kan juga tidak boleh, orang yang melukai kepalanya juga tidak boleh. Jadi kita itu harus memakai helm. Apakah kita itu penting memakai helm? Jadi jawabannya adalah kita penting dalam memakai helm. Contohnya juga dalam peperangan. Apabila kita punya duit nih, kita buat beli helm baja, kita buat beli baju baja, buat apa? Kenapa? Untuk melindungi nyawa kita, jantung kita, kepala kita. Karena bagian-bagian itulah yang seharusnya kita jaga dan kita harus lakukan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mengapa kita harus menganut 4 mazhab tersebut? Mengapa kita harus menganut 4 mazhab tersebut? Ini jawabannya sangat simpel. Sangat simpel. Jawabannya itu mengapa kita menganut 4 mazhab ini? Karena 4 mazhab ini, para ulama 4 ini itu sangat terkenal dengan keluasan ilmunya. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita tanyakan, apa yang belum kita tahu, dan bahasa kerennya kekinian sekarang ini kan, apa yang kita kepoin tentang ajaran Islam, tentang agama kita, itu sudah ada dalam ucapan-ucapan beliau, dalam ajaran-ajaran beliau itu sudah ada semuanya, lengkap, tidak ada yang terselip sedikit pun. Jadi lengkap, kita butuh apa, kita tanyakan tentang apa, itu sudah ada dalam ajaran-ajaran beliau, seperti itu, dalam uraian-uraian yang beliau sampaikan, seperti itu. Nah, kesimpulannya, wajibkah kita bermadhab? Wajibkah kita bermadhab? Apakah kita tidak wajib untuk bermadhab? Jadi kan 4 madhab tersebut itu mengambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Jadi apabila kita menganut salah satu madhab, berarti sama saja kita itu belajar, mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, jika ada orang yang mempersoalkan orang yang bermadhab, maka orang-orang itulah yang mempersoalkan orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya sudah kejawab semua ya, dari bagaimana sejarahnya, bolehkah kita bermadhab, mengapa kita penting menganut madhab tersebut, mengapa kita sebagai umat Islam itu wajib bermadhab gitu. Jadi cukup segini saja yang bisa saya jawab, yang bisa saya uraikan, seperti itu. Baik, terima kasih. Inilah video singkat, perbincangan singkat seputar bermadhab. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan barokah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.